Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan pidato singkat yang akan saya bawakan dalam kesempatan kali ini dan sudah diwajibkan kami sebagai siswa Ummul Mukminun, terlebih dahulu saya mengajak para hadirin dan hadirat untuk mempersembahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini kita masih diberikan nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, serta bisa mengikuti pidato atau dakwah yang sedang berlangsung sekarang ini. Tak lupa juga sebagai umat yang beragama dan mengikuti sunnah Nabi, kita akan mengirim salam dan sholawat kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin dan uswatun hasanah atau teladan yang baik. Hadirin dan guru pembimbing yang tercinta, adapun pidato yang saya akan sampaikan pada kesempatan kali ini ialah berjudul Manusia adalah makhluk paling mulia di antara semua ciptaan Allah. Terdapat pada surat At-Tin ayat 1-4 yang berbunyi, Wattini wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin laqad khalaqnal insana min ahsani taqwim, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai dan kota Mekah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, bisa dikatakan dalam ayat tersebut ada kata atau kalimat sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Apa yang kalian dapat? Kita manusia. Ya, kita diciptakan dalam sebaik mungkin, sesempurna mungkin dari ciptaan yang lain. Mengapa demikian? Lihatlah tubuh kita. Kita mempunyai alat indera yang sempurna. Mata untuk melihat, hidung yang bisa untuk mencium, mulut untuk berbicara, lidah untuk mengecap rasa, telinga untuk mendengar, tangan kanan kiri yang masih lengkap, tangan kanan untuk makan dan tangan kiri untuk cebok. Nah, sepertinya sudah tidak ada yang perlu kita kufurkan ya. Semuanya sudah diberikan. Bahkan sudah diakui sebagai manusia yang paling sempurna ciptaannya. Maka apa kita perlu untuk mengeluh? Apa perlu untuk tidak bersyukur? Tidak ada alasan ya, kita sudah diciptakan sebaik mungkin. Hadirin yang saya hormati, ya dari semua yang sudah saya sebutkan sebagai alat indera juga sudah lengkap dan masih banyak organ lain yang masih sehat ya. Jadi sesungguhnya kita harus mensyukuri itu ya, agar Allah tetap memberikan rezeki kepada kita. Pada surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, La in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, ketika kalian bersyukur, ya pahala kalian akan ditambah. Tetapi jika kalian kufur nikmat, maka kalian akan didatangkan azab yang pedih. Aduh, serem ya. Jadi makanya yuk kita bersyukur yuk. Kok sekarang kalau misalnya masih kurang bersyukur, kenapa gitu? Kalian kan masih bisa, matanya masih bisa melihat, masih bisa berbicara, masih bisa mendengar. Itu nikmat yang sangat luar biasa loh. Tangannya juga masih lengkap. Itu luar biasa loh. Kenapa kalian masih kufur nikmat? Ayo kita bangkitkan dari rasa tidak bersyukur menjadi bersyukur agar Allah menambahkan rezeki kepada kita. Siapa sih yang gak mau rezeki Allah? Mau semua kan? Makanya ayo kita bersyukur dan hindari tidak bersyukur ya. Hadirin yang saya hormati, bagaimana cara bersyukur kepada Allah? Apakah hanya dengan alhamdulillah lalu tidak melakukan syarat-syarat Nabi? Kalau kita sudah sangat bersyukur, maka tentu saja kita akan memaksimalkan ibadah kita, memaksimalkan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi sekali larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh,
jadi rajin sholat tahajud, jadi rajin puasa sunnah, sholat sunnah, dan ya meninggalkan maksiat seperti mengumbar aurat sudah tidak pernah lagi, memakai hijab, ya, dan maksiat lainnya. Nah, itu termasuk salah satu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kalau kita bersyukur ya kita akan memaksimalkan ibadah kita. Agar Allah tetap menjaga kita sebagai makhluknya yang paling mulia, tentu saja kita harus menjaga diri juga dengan seperti ayat berikut. Alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang maknanya ketika kalian beriman dan mengerjakan amal solih, maka pahala kalian tiada putus-putusnya. Wow, ingin sekali ya. Pokok kita sebagai manusia yang mulia ialah berbuat baik, dan ketika berbuat dosa, kita senantiasa bertaubat. Selalu bertaubat. Kalau kita berbuat salah sama orang lain, langsung minta maaf. Kita berbuat salah kepada Allah dengan contoh meninggalkan sholat, naudzubillah min dzalik, itu langsung bertaubat. Ya. Ingat, malaikat Israel tidak memandang paras wajah, tidak memandang jabatan, dan tidak memandang harta kalian. Kalau sudah takdir kalian meninggal saat itu juga, ya sudah meninggal, tidak bisa menawar, tidak bisa menolak. Sudah takdirnya kalian ya tidak bisa menolak, tidak bisa menawar. Sudah takdir kalian itu. Kita ini nunggu giliran aja sebenarnya di dunia. Sesuatu yang hidup pasti akan mati. Ya, apalagi kita. Ya. Jadi saya berpikir bagaimana kita bisa dianggap mulia kalau kita masih saja menggunakan sosmed dengan cara bermaksiat. Seperti bermain TikTok, membuka aurat, menggunakan YouTube dengan cara ngeprank orang lain, menggunakan Instagram untuk melihat teman lawan jenis. Naudzubillah sama naudzubillah. Yuk sama-sama kita menggunakan sosial media menjadi ladang pahala kita, pahala jariah, yaitu memberikan ilmu-ilmu kepada orang lain dan selalu menjaga diri kita dari segala kemaksiatan karena kita sudah diakui sebagai makhluk Allah yang paling mulia. Ya. Teknologi memang semakin canggih, tapi otak kita juga harus makin canggih dong. Harus bisa membedakan mana positif, mana negatif, mana yang harus kita ikuti dalam real life kita, dalam kehidupan asli, dan mana yang harus tidak kita ikuti yang kita lihat di sosmed itu. Ya. Demikian yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalah kata, karena saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.